Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur ini banyak sekali yang bisa hadir di tempat ini dan ketika gereja kita dibuka secara on-site, saya tahu dalam hati saudara ingin merasakan suasana ibadah yang seperti dulu lagi. Jadi saya senang karena selama ini saya bicara dengan kamera saudara. Betapa beratnya itu ya. Jadi ketika saya bilang ada amin, gak ada yang jawab sama sekali. Kamera tidak bisa jawab. Jadi jadi saudara senang, saudara bersuka cita. Nah ini dengar. Kalau di depan kamera nggak ada yang, bahkan yang nonton, itu petugas-petugas itu mereka tuh seperti asap deh itu. Nggak ada yang jawab itu. Jadi ketika saya menjadi menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Tapi ketika kita ibadah bersama-sama, saya bisa melihat face to face dengan saudara. Saya masih melihat iman yang sama seperti sebelum pandemi. Luar biasa. Doa harapan saya adalah ketika pandemi ini berlalu, saya berharap Tuhan 100% domba yang Tuhan percayakan kepadaku tetap setia kepada Tuhan. Itu harapan saya dan Tuhan mengabulkan. Saya melihat saudara luar biasa. Hari ini kita akan melihat Mazmur pasal 11. Mazmur pasal 11 ini adalah Mazmur Daud ketika dia hendak melarikan diri. Kita coba lihat Mazmur pasal 11. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal 11, cuma ada 7 ayat. Cuma ada 7 ayat. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 11. Saya baca yang pertama, yang genap, yang ganjil, saudara baca yang genap. Untuk memimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Dia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara, kalau ketika pandemi terjadi, ketika corona ini mewabah seluruh dunia, tidak ada yang bisa diharapkan oleh manusia kecuali hanya berdiam diri, dan kita tidak tahu sampai kapankah ini akan terjadi. Ada sesuatu yang menarik ketika John Piper menulis sebuah buku mengenai coronavirus. Ketika segala sesuatu runtuh, baik itu ekonomi runtuh karena pandemi, baik itu kesehatan kita runtuh karena virus, apapun usaha kita akan runtuh. Adakah sesuatu yang tidak runtuh di mana kita bisa berpijak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau tidak ada lagi tempat kita berpijak, mana mungkin kita bisa bertahan? Mana mungkin kita bisa bertahan? Ini yang akan kita bahas di dalam Mazmur pasal 11 ini. Kalau tidak ada lagi yang bisa diharapkan dan aku terhanyut ke bawah oleh arus sungai, dan ketika kakiku, tanganku mencari-cari dahan kayu atau apapun atau batu di mana aku bisa gapai dan aku bisa berdiri teguh di situ, tapi itu tidak ada, apakah ada sesuatu yang bisa saya harapkan supaya aku tidak terbawa arus? Seperti itu saudara. Karena kalau kita tidak punya landasan, tidak punya pondasi yang kuat, maka kita akan terus hanyut dan kita akan mengatakan, ya sudahlah, tidak ada harapan lagi. Hopeless.
Nah, coba lihat di dalam Mazmur pasal 11 ini. Ketika Daud berkata, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, pada Tuhan aku berlindung. Jadi seolah-olah dia ngomong sama orang lain. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu bisa berkata kepadaku lari ke gunung. Terbanglah ke gunung seperti burung. Lihat orang fasik melenturkan busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang-orang yang tulus hati di tempat gelap. Situasinya seperti ini. Kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Daud. Kita membaca kisah Daud dari 1 Samuel dan kita melihat banyak situasi dalam dirinya ketika dia berada dalam keadaan tertekan. Yang mana kita tidak tahu. Yang mana kita tidak tahu. Tapi situasinya ini adalah ketika anak buahnya, orang-orangnya, tentaranya mengatakan, Daud, kita ini berada di dalam kegelapan. Dan ketika musuh melemparkan panahnya, kita tidak tahu panah itu ada di mana. Kita tidak tahu panah itu berapa banyak. Tapi yang kita tahu panah itu mengarah kepada kita di tengah kegelapan. Mungkin pada saat itu dia lari dari Saul yang sedang mengejar dia. Kejar terus. Dan situasinya begitu rumit sehingga anak buahnya mengatakan, Daud lebih baik lari. Wajar kan? Tentaranya. Jadi seolah-olah ini ada pasukan penjaga raja. Ya, ada pasukan penjaga raja. Mereka melindungi raja dengan segala macam cara. Lalu dia mengatakan, anak buahnya melihat bahwa ada tentara musuh di sana dan siap melemparkan panah kapanpun di tengah kegelapan. Dan kita tidak bisa berlindung apa-apa. Kita lemah. Jadi konsekuensi logisnya, nasihat yang paling bagus adalah lari. Lari ke gunung. Itu situasi yang sedang dihadapi oleh Daud ketika dia berada di dalam kesulitan. Dia berada di dalam kelemahan-kelemahan. Nah, kita lihat ayat yang ke-3. Apabila dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Saya coba lihat slide berikutnya. Kita lihat pondasi, dasar itu foundation, pondasi. Ini sebenarnya yang terjadi, saudara. Kalau kita lihat dasar yang dihancurkan. Daud mengatakan, kalau seandainya hukum-hukum yang berlaku di masyarakat tidak melindungi dia, bagaimana dia bisa bertahan? Lebih baik lari. Wajar bukan? Wajar nggak? Baru-baru ini Open Doors mengeluarkan sebuah bukan survei, dia mengeluarkan sebuah berita tentang 50 negara yang berbahaya bagi orang Kristen. 50 negara yang berbahaya bagi orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen, orang bukan Kristen percaya kepada Yesus, wah itu sudahlah. Itu dicari, dibunuh, dicari, dan dibunuh. Orang Kristen saja dicari dan dibunuh. Apalagi orang yang baru percaya dan dia pindah dari agamanya yang lama ke agama yang baru. Dia dikejar dan dibunuh. Dan itu yang terjadi. Kalau seandainya keadaan itu terjadi, logikanya lebih baik keluar dari negara itu, benar? Demi keselamatan diri. Tapi Daud coba lihat. Dia ayat 1. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku terbanglah ke gunung seperti burung? Apakah Daud sedang menantang maut? Kok kamu takut benar? Padahal Daud, dia seorang panglima perang, dia tahu ada musuh di sekitar dia tahu itu resikonya. Dia tahu, nggak mungkin dia nggak tahu. Ada musuh di sana dan siap, satu saat saya pasti kena itu panah.
di tengah-tengah malam. Satu saat saya pasti kena. Tapi dia mengatakan, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana engkau bilang aku mesti lari? Apakah Daud sedang mengambil resiko itu? Apakah Daud sedang bermain-main dengan imannya? Coba saudara letakkan posisi saudara pada posisi Daud. Posisi Daud pada posisi saudara. Atau yang mana yang benar? Jadi coba letakkan saudara pada posisi Daud. Di mana saudara berada di dalam sebuah ancaman, bahaya. Dan saudara tahu itu ada resiko. Saudara bisa, wah tenang aja, ada Tuhan kok. Apakah seperti itu? Daud, kita melihat dalam cerita hidupnya, dia berkali-kali lari, dan lari. Ketika diketahui ada Saul di situ, dia lari ke sini. Ketika diberitahukan ada Saul di situ, dia lari. Dia seorang pelarian. Dan dia lari kemana-mana. Itu wajar bagi dia. Tapi kali ini dia bilang, aku berlindung kepada Tuhan. Aku tidak akan lari. Seperti itukah? Sebenarnya apa yang terjadi pada Daud, dia tidak mencoba untuk mengatakan mengambil resiko, dia bermain-main dengan imannya. Oh, nanti kalau panah datang ke sini, udah nanti 1 meter dia panahnya hancur. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Jadi dia orang-orang di sekitar kita tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Suatu ketika Paulus ketika dia berada di Tesalonika, dia menghadapi sebuah huru-hara di situ, ada orang pasar, preman pasar ini mengejar Paulus dan membunuh orang-orang, menangkap orang-orang Kristen di situ. Apa yang dia lakukan? Teman-temannya berusaha, Paulus pergilah. Dan Paulus menghindar. Paulus tidak ngomong, tenang saja ada Tuhan. Tenang saja ada Tuhan. Pada satu sisi dia pergi. Tapi pada sisi lain ketika dia berangkat ke Yerusalem, Agabus memegang sebuah ikat pinggangnya. Lalu dia mengatakan, inilah akan terjadi kepada orang yang punya ikat pinggang ini. Dia akan dibawa oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia akan dianiaya di situ. Paulus tetap pergi. Dia tidak menghindar. Jadi ada satu sisi ketika kita harus pergi, ada satu sisi kita hendak bertahan. Tetapi apa yang dimaksud oleh Daud di sini? Ketika kita berhadapan dengan situasi yang bahaya, siapakah yang akan kita andalkan? Orang-orangnya mengatakan nggak ada lagi. Coba lihat, ada anak panah. Entah kapan itu akan dilemparkan. Ditembakkan ke arah kita. Tidak bisa kita lihat. Kita semua berada dalam situasi seperti itu. Kita pernah berada dalam situasi gitu. Kita berada dalam satu ketakutan yang entah kapan itu akan terjadi. Dan kita tahu itu akan terjadi. Kita tahu akan terjadi. Contohnya. Kalau orang sudah berumur, bagaimana ya hari tuaku? Kita takut dengan sendirian. Suatu saat mungkin aku akan menghadapi situasi seperti itu. Sendiri. Ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh anakku. Siapa yang mengurus hari tuaku? Mau nggak mau, kita akan berhadapan dengan itu. Pasti satu saat akan terjadi. Tetapi apakah kita diliputi dengan rasa ketakutan? Siapa yang bisa kita andalkan? Coba lihat. Pondasi, apabila dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat
oleh orang benar. Nggak ada yang bisa diharapkan ketika struktur masyarakat bahkan orang-orang di sekitar kita berada di dalam orang-orang itu tidak bisa kita andalkan. Satu pertama, kita berada dalam ketakutan yang besar karena situasi mengancam kita, kita tahu itu. Dan tinggal klik satu saat itu akan terjadi. Kedua, tidak ada yang bisa diandalkan di sekitar kita. Lalu pondasi kita apa? Kami pernah mengalami, saya janji tadi cerita seperti ini. Ketika kami punya anak, pertama kami masih baby, masih kecil. Dan saya tidak punya pekerjaan. Jadi saya berhenti bekerja dan sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Saya stres pada waktu itu dan kondisi begitu berat. Saya tinggal di rumah mertua yang kondisinya memang sudah rusak. Kalau hujan ya siap-siap saja. Pasti istri saya masih ingat, siap-siap saja ada ember yang bisa menampung air hujan dan itu mesti diperbaiki. Suatu saat kelak rumah ini roboh. Berada di dalam ketakutan. Mungkin ketika kami tidur, rumah itu roboh. Entah tengah malam itu. Itu akan terjadi. Takut sekali. Sementara, saya tidak punya pekerjaan. Saya tidak punya pekerjaan. Bagaimana saya bisa memperbaiki rumah itu? Apakah saya pinjam uang? Nggak mungkin. Saya pinjam uang untuk perbaiki rumah. Saya pinjam uang sama siapa? Lalu bagaimana saya kembalikan? Loh saya nganggur kok. Dalam situasi seperti itu saudara, siapa yang kita andalkan? Daud berkata. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Daud ini adalah ketakutanmu melebihi ekspektasimu kepada Tuhan. Orang-orangnya begitu takut. Sehingga menghilangkan ekspektasinya kepada Tuhan. Menghilangkan harapannya kepada Tuhan. Pikirlah kalau kita dalam situasi seperti itu. Kita seolah-olah mengatakan Tuhan tidak bisa menolong kita. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menolong kita. Inilah yang sedang dikritik oleh Daud. Bukannya dia tidak mau lari ke gunung. Bukannya dia tidak mau lari menghindari anak panah. Tapi mindsetmu terhadap Tuhan itu keliru. Masih ada Tuhan yang bisa menolongmu. Ketika engkau berada di dalam ketakutan. Dan tidak ada lagi yang bisa engkau harapkan. Ada Tuhan yang bisa kau andalkan. Dia bilang, kepada Tuhan aku berlindung. Sekalipun aku lari ke gunung, sekalipun aku lari ke Mesir, aku lari ke Irak, aku lari ke Mesopotamia, aku lari ke Babel. Kalau Tuhan tidak ada di situ, aku tidak terlindungi. Gitu maksudnya. Sekalipun saudara minta tolong kepada orang lain terhadap persoalan-persoalan hidup saudara, kalau Tuhan tidak ada bersamamu, bahaya hidupmu. Itu maksud Daud. Jadi coba pikir, kalau saudara berada di dalam ketakutan seperti itu. Pikir, kepada siapa saudara berpijak? Daud bilang, kepada Tuhan aku berlindung. Enggak peduli apapun yang ada di hadapanku. Saya ingat waktu itu saya ke sekolah Bukit Glory, cerita mengenai di depan ada Goliat yang begitu besar dan dia Daud yang begitu kecil. Goliat itu tertutup oleh baju zirah, pasti tutup baju zirah dari atas ke bawah. Daud tubuhnya terbuka, tidak pakai baju perang.
Sudah tahu itu ketika dia pakai baju perang, terlalu berat ini. Tapi ada lubang kecil di sini. Daud lihat, persoalan di depanku begitu besar. Aku tidak melihat seberapa besar Goliat. Tapi aku lihat betapa besar Tuhanku. Perhatikan saudara. Yang Daud lihat, tak peduli betapa besar di hadapanku. Tapi yang paling penting, Tuhan kau jauh lebih besar dari dia. Jauh lebih besar dari persoalan saudara. Jauh lebih powerful. Dia punya landasan, yaitu dia punya Tuhan yang bisa menolong dia. Pondasinya adalah Tuhan. Kita lihat ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Tuhan raja itu. Tapi Tuhanku lebih berkuasa. Dia bilang, Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang akan menolong dia. Tuhan masih bertahta. Dia masih duduk di atas tahta sebagai raja. Dia masih memerintah. Apa yang kualami tidak ada yang harus kutakutkan karena dia masih berdaulat atas hidupku. Benar? Amin. Saya masih ingat ya, saya ke Taman Safari, khotbah yang saya sampaikan kemarin, pernah saya sampaikan di TLCC. Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu dibiarkan. Benarkah seperti itu? No. Dia mencipta sesuatu, tapi dia pelihara apa yang dia ciptakan. Benar? Dia ciptakan burung, dia pelihara itu burung. Benar? Dia ciptakan saudara. Dan tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan saudara kalau Tuhan tidak mengizinkan. Benar nggak? Coba kita lihat Alkitab kita. Kita lihat dalam Matius pasal 10 ayat 29. Wah itu. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Enggak, 2 ekor seduit, murah sekali. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Atau artinya, burung pipit itu tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak pernah mengizinkannya. Lalu dia ngomong seperti ini. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Saking hebatnya dia. Sebab itu jangan kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara lebih berharga dari burung pipit. Yesus mati di atas kayu salib. Menebus dosa saudara, bukan menebus pipit. Dia rela mati untuk menyelamatkan saudara. Masa hal kecil seperti itu dia tidak bisa lakukan. Karena dia bisa menolong saudara. Pipit dipelihara yang tidak ditebus. Saudara ditebus dengan darah Yesus. Dia menyerahkan segala sesuatu yang dia miliki supaya saudara menjadi miliknya. Masa dia tidak pelihara hidupmu? Mengerti? Kita berhadapan dengan ketakutan. Tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa menghampiri kita, membahayakan kita. Kalau Tuhan tidak berkenan. Amin. Kadang-kadang ketakutan itu kan sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi dan kita, wah nanti kalau begini bagaimana, kita kebawa
kepada pikiran-pikiran kita. Lihat Daud bilang, Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan bertahta di surga. Dia bertahta. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Masih ingat, saya masih waktu itu mengutip Mazmur pasal 2 dalam khotbah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 itu, pasal yang keempat. Dan saya di situ dikutip Mazmur pasal 2, apa yang bisa dilakukan oleh bangsa-bangsa? Mengapa bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia kepada orang-orang benar? Kenapa? Padahal perkara mereka, usaha mereka adalah sia-sia. Mereka tidak akan bertahan menghadapi kita. Kenapa? Allah berdaulat. Apa yang dirancangkan oleh manusia terhadap kita, oleh pemerintah terhadap kita, oleh orang-orang yang berkuasa terhadap kita, tidak akan mengubah apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Tidak akan. Tuhan lebih besar dari apapun. Dia lebih besar dari persoalanmu. Dia lebih besar. Apakah dia tidak tahu kalau saudara berada dalam kesulitan? Dia tahu nggak? Burung pipit katanya dipelihara, dikasih makan. Apakah dia tidak tahu saudara belum makan? Lihat keadilan Tuhan. Ayat yang kelima, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan, dan itulah isi piala mereka. Ada dua orang yang diuji. Pertama orang benar dan orang fasik. Saudara bukan orang fasik ya. Orang fasik, orang jahat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara tahu orang benar? Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menguji orang benar, dia menguji orang yang tidak benar. Saudara diuji oleh dia. Nah perhatikan, ujian yang Tuhan berikan bukan untuk ngetes sampai seberapa besar kekuatan saudara, bukan. Bukan. Emang dia nggak tahu saudara seperti apa kekuatannya. Dia tahu kekuatanmu. Tapi ujian itu diberikan supaya kita naik level. Kita bisa melihat Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, dan itu bedanya. Kita tidak diuji supaya Tuhan pukul kita. Lalu dia ingin bersenang-senang dengan penderitaan kita. No, Tuhan nggak suka kita menderita. Saudara percaya itu? Tuhan tidak suka kita menderita. Tapi ujian itu hanya untuk supaya kita melihat Tuhan, percaya kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Coba kita lihat di situ. 1 Korintus 10. Ujian saudara berbeda dengan ujian orang-orang yang tidak percaya. Tuhan berkata, ini kepada orang Korintus, orang-orang percaya. Dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau Tuhan berikan sesuatu kepadamu, dia bilang itu biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa Tuhan tahu batas kekuatanmu? Tuhan tahu itu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada janji Tuhan di situ bahwa ujian yang diberikan kepada orang benar tidak akan melebihi kekuatan kita. Lalu kenapa kita stres? Yang membuat kita stres, kita lebih percaya kepada ketakutan
daripada kepada Tuhan. Itu yang buat kita stres. Dia mengatakan Tuhan akan memberikan ujian, lalu dia katakan ujian itu tidak akan melampaui kekuatanmu, bahkan ia memberi jalan keluar. Jadi kepada orang-orang percaya, orang-orang benar, dia kasih kita tes, ujian, tidak melebihi kekuatan kita, sebenarnya bisa kita tanggung, bisa kita handle, bisa kita menang karena kita lebih kuat dari persoalan itu, tapi lebih daripada itu, dia beri jalan keluar. Mungkin sama seperti Daud, ketika dia sedang dites oleh Tuhan, imannya muncul. Seperti itu saudara. Ketika dalam ujian seperti itu ada anak panah, tidak ada hal lagi yang bisa diharapkan. Dia bisa melihat Tuhan duduk di atas tahtanya di surga. Itu maunya Tuhan pada kita. Itu maunya Tuhan pada kita. Coba lihat 1 Petrus pasal yang ke-1. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, maksudnya penderitaan-penderitaan yang kamu alami. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Lihat orang-orang yang disirimi surat oleh Pak Petrus sedang berduka cita, sedang menderita. Maksud semuanya itu, maksud pencobaan itu, maksud penderitaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Hebat saudara, dipuji. Anakku ini dulu mengalami penderitaan di dunia. Dan dia masih berkata, Tuhan duduk di atas tahta, aku tidak perlu takut. Dan Tuhan akan memuji kita sebagai orang yang luar biasa. Justru itu saudara, ketika saudara berada dalam persoalan, siapakah Tuhan bagi hidupmu? Masihkah saudara menganggap dia sebagai pondasi yang kokoh dalam hidupmu? Daud menganggap itu sebagai pondasi yang kokoh dalam hidupnya. Ujian yang diberikan kepada orang-orang percaya akan memperkuat imannya. Tapi orang-orang yang tidak percaya akan semakin tersungkur. Diuji, dia akan selalu meninggalkan Tuhan. Tidak ada harapan. Lihatlah, orang-orang yang datang ke gereja, sekalipun dia mengatakan dia orang Kristen, tapi kalau dia tidak percaya, begitu dia diuji, dia pasti lari dari Tuhan. Ujian itu akan selalu ada untuk melihat apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepadaku atau tidak. Orang menikah kan begitu kan? Maka kita akan setia dalam duka maupun suka. Benar? Ini kalau seandainya tidak memberi nafkah lagi gimana? Masih setia nggak? Bukti cintanya di mana? Justru itu kita diuji ketika kita tidak menghadapi hal-hal yang enak, kita menghadapi hal-hal yang sukar. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Jadi saudara kalau berumah tangga, yang mau menikah atau yang sudah lama menikah, persoalan ekonomi atau persoalan apapun, itu terjadi untuk menguji cinta kasih kalian kepada pasangan. Benar nggak? Iya. Aduh, kamu nggak dapat gaji lagi, gimana? Aku udah cari suami yang lain deh. Apakah seperti itu?
Justru itu untuk menguji imanmu, kasihmu kepada pasanganmu. Sama seperti ini. Kau masih setia enggak kepada Tuhan? Beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-6. Iya, Tuhan menghujani orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya dengan arang api dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Cawan mereka penuh dengan murka Tuhan. Jadi Daud membayangkan begini, aku orang benar. Di situ ada orang yang tidak benar, yang hendak mengancam hidupku. Tapi Tuhanku adalah Tuhan yang adil. Dia lihat aku orang benar, dia akan lindungi aku. Itu ada orang benar, orang yang tidak benar, dia akan dihujani dengan anak panah, belerang, api, dan murka Tuhan. Lalu apa yang harus ketakut? Ketika Tuhan berada di tengah-tengah, ini ada orang yang sedang mengancam orang tidak benar. Tuhan benci dengan orang-orang yang tidak benar, dan Tuhan mengasihi orang yang benar. Orang yang tidak benar sedang mengirimkan anak panah di tengah malam kepada orang benar. Lalu Tuhan melihat, kira-kira apa yang dilakukan Tuhan? Tetapi yang dilakukan Tuhan? Dia mengirim belerang kepada orang-orang yang tidak benar itu. Loh, kalau begitu apa yang kita takutkan? Tidak ada. Amin. Masa depan saudara secerah janji Tuhan. Tidak peduli keadaanmu sekarang seperti apa. Masa depan saudara secerah janji Tuhan ini. Dia masih berdaulat sekarang ini. Adoniram Judson, seorang penginjil Amerika yang pergi ke Birma. Dia pergi ke Birma dengan tujuan supaya orang-orang di Birma percaya kepada Tuhan. Saudara, dia masuk ke sana, semua keluarganya meninggal termasuk istrinya. Lalu dia menikah lagi, istrinya yang kedua meninggal juga. Lalu ditangkap oleh penguasa Birma pada waktu itu, dimasukkan ke penjara. Ya disiksa lah di situ. Itu terima surat dari temannya dari Amerika. Judson, apa kabar? Bagaimana keadaanmu di Birma? Dia tulis surat. Keadaanku secerah janji Tuhan. Tuhan masih berdaulat. Tidak peduli bagaimana keadaanmu sekarang ini. Nggak peduli seperti apa kondisimu saat ini. Ada orang tidak benar, ada orang benar. Tuhan akan membela orang benar. Pertanyaannya, saudara orang benar bukan? Apakah saudara orang benar? Atau sebaliknya, saudara pura-pura jadi orang benar? Ada orang pura-pura jadi orang benar. Padahal dia tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita jadi orang benar. Bagaimana kita jadi orang benar? Roma pasal 10 ayat 9. Ini orang benar. Ini orang benar. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu dianggap orang benar dalam pandangan Tuhan. Karena dia sudah dibenarkan oleh Yesus. Jadi bukan karena kita benar kita tidak melakukan kejahatan. Kita benar karena kita sudah percaya kepada Yesus. Maka Tuhan akan menjadi pembelamu. Itu satu-satunya cara. Kalau Tuhan Yesus
kalau saudara percaya kepada Yesus sudah jadi orang benar, maka apapun yang ada di hadapanmu kecil dan bisa saudara hadapi. Persoalan apapun yang ada yang saudara hadapi kecil, karena Tuhan ada menganggap engkau sebagai orang benar dan Dia membelamu. Dia membelamu. Roma pasal 8. Apakah Yesus akan meninggalkan kita? No, Dia yang menjadi pembela kita. Amin. Jadi kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saat ini saudara mungkin merasa seperti orang benar, padahal saudara tidak menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Saudara belum jadi orang benar. Satu-satunya cara menjadi orang benar adalah menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Baru saudara punya pondasi yang kuat. Saudara punya tempat untuk berpijak yang kokoh. Ini pondasi kita, saudara. Ayat terakhir. 1 Petrus 2:6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yesus sebagai batu penjuru, pondasi sebuah bangunan. Dan dikatakan dalam kitab suci, siapapun yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Saya menantang saudara baik tempat ini maupun di rumah atau dimanapun saudara yang mendengar siaran ini. Kalau saudara berada di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam situasi di mana saudara tidak punya pijakan sama sekali. Saudara bergumul mencari solusi bagi persoalan hidup saudara. Saudara ketahuilah bahwa Yesus adalah satu-satunya pondasi yang bisa saudara pegang, yang bisa saudara injak, yang bisa menjadi landasan hidup saudara. Sehingga apapun di hadapan saudara, persoalan apapun, baik itu besar, baik itu kecil, apapun itu, saudara bisa lewati bersama-sama dengan Dia. Jadi percayalah kepada Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Terus percaya kepadanya. Terus percaya kepadanya. Maka saudara jadi orang benar. Mari kita berdoa.